eh, dari tahun ke tahun seperti itu ya Pak Ali, tidak ada sesuatu yang baru Hmm, yang menyenangkan gitu. Terus ada GSM menawarkan program-program yang menarik itu saya kok jadi terinspirasi gitu loh Pak Ali untuk menerapkan di hmm. sekolah gitu. Selama ini Bu Vida itu ngajar udah berapa tahun sih? Sudah 2011, 12 tahun. 12 tahun. Apa yang dirasakan Bu Vida selama 12 tahun tentang MPLS ini kok baru kenal MPLS-nya di GSM kemarin kok Iya, ada sesuatu yang berbeda. Apa selama 12 tahun ini yang dirasakan Bu Vida apa kira-kira rutinitas MPLS itu? iya kalau dulu kan MPLS itu kan hanya apa namanya penerimaan siswa baru kelas 1 tidak ada sesuatu yang spesial gitu loh Pak. Nah kemarin itu Hmm, ada ilmu baru dari GSM untuk apa pelaksanaan MPLS yang lebih menyenangkan, yang apa hmm, eh, lebih bermakna gitu loh Pak. Enggak seperti hmm. rutinitas hanya terima siswa baru kemudian Oh, langsung kalau di tempat saya ya Pak, MPLS mm-mm. itu cuma ya kita mendata siswa-siswa baru terus hari pertama itu sudah langsung disuruh nulis gitu kalau di Oh. itu kan Kemudian dari inspirasi iya kemarin apa yang Bu Vida terapkan di MPLS? Diterapkan enggak kira-kira ada inspirasi apa baru apa? iya Di MPLS tahun ini yang baru apa buat Vida ya yang bermakna? kemarin sebenarnya saya kan ketika ada event-event pas liburan ya Pak kemarin yang Iya, MPLS betul. itu ya pas liburan itu kan sebenarnya saya ketika itu sedang menjaga ibu ya di rumah sakit. Jadi Hmm. saya cuma apa ya ikut ini Hmm. kegiatan event-event ini. Hmm. Terus terpikirkan nanti akan menerapkan gitu loh Pak Hmm. MPLS di sekolah saya. Kemudian kan saya kan memang kalau saya kan orang tua di Rembang, nggak saya kan di Hmm. Pati. Nah waktu itu kan komunikasi ke teman satu sekolah itu ya sekedar gimana kalau besok Hmm. seperti ini gitu mengeluarkan ide itu pas liburan itu Hmm. Pak. Hmm. Nah terus teman-teman gini kan memang SD saya itu jumlahnya sedikit ya Pak, muridnya itu sedikit. Eh. Ya, waktu itu kan hanya dapat 6 murid. Oh. Ada yang komen gini, wong murid 6 bae kok di MPLS. Ya gitu. Terus juga ada yang berkomentar, ah nggak bisa ini kita apa namanya nggak bisa ada kegiatan-kegiatan soalnya Hmm. kan memang Juli akhir Hmm. itu kan Hmm. sudah ada kegiatan itu loh Pak, MAPSI itu loh, kegiatan MAPSI, Hmm. Hmm. lomba MAPSI di kecamatan. Ya. Jadi kan harus Hmm. ngelatih siswa. Jadi kalau disuruh bikin kegiatan-kegiatan kayak gitu kan pada ah nggak usah lah kayak gitu Hmm. teman-teman. Terus kan Eh, ya iya Bu. itu Bu kan gini Vida, Pak. tadi kan eh, ketika tahu pertama GSM dari mana sih Bu Vida? Tahu pertama itu dari sebenarnya saya sudah lama tahu sih Pak, tapi kan Kapan itu? bergabungnya itu baru baru 2023. Itu kan Tahunnya dulu kapan tuh? awalnya itu dari teman kuliah saya itu tahun berapa ya Pak? Itu kan Hmm. ya sudah tahu terus scroll-scroll di FB-nya GSM yang Hmm. Bu Ajeng itu loh. Oh, Mbak Ajeng Galuh ya, oke. Mbak Dan Ajeng. terus kemudian saya itu kan ada kontaknya Bu Ajeng, saya minta dimasukkan grup GSM itu. Hmm. Kemudian dikasih linknya yang GSM Pati itu loh Pak. Ya, Ya. kemudian gabung. Nah, sama Pak Ali dise- dicemplungin, disuruh ikut event ini. Ikut ini. Oke, Bu Wida, tadi kan merasa tertarik dengan GSM kan termotivasi apa namanya nilai-nilai atau praktek-praktek baik yang ada di GSM. Langkah apa yang Bu Wida lakukan untuk belajar tadi? Karena pengen belajar dengan mentor-mentor belajar di GSM. Langkah-langkah apa yang usaha apa yang Bu Wida lakukan? Kalau saya itu biasanya kalau lagi down itu Pak, itu sering lihat YouTube-nya GSM itu loh Pak. Melihat kembali Hmm, YouTube-nya lihat. Novi, Pak Rizal itu jadi Hmm. penyemangat baru bagi saya kayak gitu. Jadi lihat dapat semangat baru, Ikutan, spirit baru ya, ya. Terus ya. ada lagi enggak selain hanya lihat YouTube? Usaha apa yang dilakukan Iya, Bu Wida? itu sering ikut event-event. Kadang yang kemarin itu MPLS di Cirebon, di kota-kota yang Hmm. lain itu.
biar dapat gambaran inspirasi Oke. kegiatan apa gitu, nanti yang akan saya terapkan di sekolah gitu. Jadi kesadaran diri untuk mengikuti dan mencari ya, Bu, ya? Iya, Oke, terima kasih Bu Vida. Jadi selama ini sama. mengikuti dengan kesadaran diri dan mencari untuk diimplementasikan. Ini adalah langkah awal ketika di KSN itu kan ada berubah, berbagi, kolaborasi. Maka langkah awal adalah perubahan diri gitu. Kemudian mengimplementasikan, setelah diimplementasikan ada dampak, nanti berbagi, kemudian kolaborasi. Sekarang sudah sampai pada teman-teman ini di komunitas ini kan salah satunya berkolaborasi. Terima kasih Bu Vida cerita awalnya mengenal GSM. Satu lagi ya, saya ke Mas Wahyu, karena Mas Wahyu ini juga yang mendorong agar adanya disapa-sapa gitu loh. Halo Mas Wahyu, bisa ini enggak? Oke. Baik, bisa. Mas Wahyu, kenal pertama GSM kapan? Eh, aku sudah pernah ikut eventnya Pak Rizal di mana ya? Lupa saya, tapi intinya dari grup ada hal Ya, menarik. Saya kayak suka suka sesuatu yang baru gitu, Pak. suka Dan sesuatu yang baru. yang baru iya. Dan saya Oke. menarik. Ini konsepnya GSM keren sih. Cuma saya nggak punya akses mau Hmm, kemana dan bagaimana oke. bisa terlibat dalam GSM. Dan Hmm. ketika Sebentar Mas, sebentar oh iya Mas. iya siap. Menurut Mas Wahyu kerennya di mana coba? Ketika melihat langsung bilang, wah keren konsepnya. Di mana letak korennya Mas Wahyu? Ya, saya merasa kalau pembelajaran itu tidak hanya sekedar transfer ilmu gitu ya, Tidak hanya sekedar transfer ilmu. Oke, transfer itu highlight. ilmu dalam tanda kutip knowledge ya atau Yes. pengetahuan saja, tapi juga pengelolaan kelas, kemudian bisa dekat dengan siswa. Jadi seakan-akan teori memanusiakan manusianya dapat, tapi Hmm, konstruktivismenya dapat gitu oke. ya. Jadi itu Merasa menurut apa Mas ya? Wahyu keren ya? Iya, Kayak keren. holistik gitu ya, nggak sekedar apa Iya, rutinitas transfer knowledge gitu ya. betul. Oke. Itu menurut Mas Wahyu eh, kegelisahan nggak sebenarnya bagi bagi Mas Wahyu pribadi ketika dunia pendidikan mungkin yang Mas Wahyu lihat selama ini seperti apa? Kalau saya secara pribadi memang ya mungkin karena saya masih muda ya, mau nggak mau kan dunia saya dengan anak-anak itu kan nggak jauh beda, walaupun Hmm. sekarang sudah tua. Jadi Masih muda. jadi hal yang saya harus bercanda sama anak dan sebagainya itu saya masuk ke dunianya mereka. Ini asik loh. Kok nanti tiba-tiba ada anak yang kadang curhat, Pak itu galak, Bu ini galak, Hmm. kok harus galak ngapain gitu ya. Menurut kesimpulan saya kan galak itu adalah bagian dari pilihan pengelolaan kelas terakhir. Kenapa itu senjata terakhir sudah sering dikeluarkan gitu. Kan kita Gitu bisa ya. mengelola kelas ya apa ya? Bisa mengendalikan siswa itu dengan banyak cara seperti Betul. aksik, seperti Oh. membuat ya suasana kelas jadi hidup dan galak itu kan alternatif terakhir ketika semuanya sudah tidak bisa Hmm. dikendalikan satu-satunya power yang terakhir bisa kita gunakan karena kita punya otoritas sebagai guru galak kan selesai salah. Oke. Kenapa itu di depan? Nah, itu jadi kegelisahan saya. Kenapa langsung pakai senjata pamungkas sebelum Hmm. kita bisa seru-seruan dulu? Gitu. Oke, itu tadi cerita kenalnya ya mengikuti kegiatan Pak Iya, daring ya Mas ya? daring gitu. Iya, daring. Daring. Biasanya Pak Rizal tuh ngisi daringnya ada di ngaji namanya. Tiap bulan ada ngaji. Nanti kan tanggal 25 Hmm, ada ngaji pendidikan gitu ya. Dan iya, iya, iya. yang lain-lainnya kelas berbagi ada. Hmm, Kemudian apalagi Mas Wahyu sekarang kan di Pati. hmm, eh, apa namanya berdomisili di Pati, ngajar di SMA ya. 2 Pati. Hmm. Juga tertarik bergabung di komunitas Pati, ada enggak menanyakan komunitas GSM Pati gitu loh. Mengapa Baik. Mas Wahyu kok bisa pengen ikut tidak hanya sekedar tertarik nilai-nilai tapi Ya, juga ya, pengen ya. ikut gabung dengan teman-teman gitu. Hmm. Ya, kalau ada satu komunitas itu kan satu dengan yang lain saling menguatkan, saling berbagi inspirasi. Hmm. Kemudian harapan saya karena ada apa ya ikatan emosional dan mungkin kan juga misalnya saya dari Pati atau saya ngajar di Pati. Eh, karakteristik anak Pati itu kan biasanya juga nggak jauh beda antara satu dengan yang lain. Beda kalau saya menggunakan referensi anak di Wonogiri untuk saya gunakan ngajar di Pati. Itu kan juga tidak masuk. Tapi karena Hmm. saya bergabung di Pati, nanti dapat sharing dari ini tidak ada yang guru dari PGRI kan dekat. Ya karakternya anak kan pasti nggak beda. Hmm. Lingkungannya, masyarakatnya, dan sebagainya.
Walaupun Oke. sebelumnya saya tergabung di GSM Matematika itu sama Penny itu Pak. Saya pernah cerita Ada. sama Pak Ali. Nah, Mm. itu saya agak sering komen-komen sih. Cuma kalau pas free aja. Tapi kan itu Bu Penny kan seluruh Jawa Tengah. Iya. Referensi anaknya pasti beda. Nah, itu saya pengen dapat penguatan yang lebih spesifik dengan Oke. anak-anak Padi itu karakteristiknya bagaimana, budayanya dan Oke. sebagainya, sehingga saya bisa lebih masuk ke dunianya mereka, Pati ya. budayanya mereka gitu. Iya, gitu. Jadi Mas Wahyu ingin lebih, karena sekarang hidupnya di Pati, ingin lebih mengenal dengan Pati, karakternya Pati, tentunya Betul. juga harus berkomunitas dengan teman-teman di Pati agar Betul. dapat saling berbagi tentunya. Dan Iya. wadah GSM ini mungkin juga salah satu wadah komunitas yang banyak sekali. Saya tahu Mas Wahyu juga punya banyak komunitas dan banyak circle ya. Jadi salah satu cara mungkin untuk bisa mengenal dengan teman-teman di Pati. Terima kasih Mas Wahyu, harapannya nanti saling berbagi. Mas Wahyu ini kan ilmunya banyak, nanti berbagi dengan teman-teman di Belum, Pati. belum, belum. Terima kasih Mas Wahyu. Coba kita Ya. sapa yang lain lagi dulu yuk. Di daerah lain tadi ada Mas Wahyu, ada Bu Vida. Sekarang teman-teman di Pati, saya akan sapa dari luar daerah yang mungkin akan bercerita tentang, karena lebih duluan mengenal GSM dan bercerita tentang GSM, sehingga mungkin bisa menjadi gambaran teman-teman di Pati apa sih langkah selanjutnya yang akan saya lakukan gitu ya. Eh Pak Romli, sebentar Pak Romli. Halo Pak Romli, Pak. saya tak putarkan videonya Pak Romli sebentar ya Pak Romli, tak cari dulu. Boleh Pak, silakan. Dulu di mana? Tadi udah tak sehatkan kok, Pak Romli. Di Instagram ya Pak ya? G. Di Instagram kok. Instagramnya, maaf sebentar Pak Romli. Aduh. Oh, gini. Oke. Saya mohon izin sebentar nge-sharekan kelasnya Pak Romli. Makan roti rasa serikaya. Itu anak saya. Hahaha. Oke, jedanya dikit. Yuk, Bang, masuk. Kambing masuk. Yuk. Kami Susah nggak ya? Maju kan? Sehat mundur. Mundur ini. Cantik. Saya suka. Mundur. Oke. Terus tunggu. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah ya, itu tadi Pak Romli yang sedang beraksi di sekolahnya, di kelasnya. Sebelum Pak Romli saya tanya dulu teman-teman di Pati dulu. Teman-teman di Pati, coba ada yang mau Bu Rida ini yang tepuk tangannya Bu Rida. Bu Rinda bisa open mic enggak Bu Rinda? Halo Bu Rinda, bisa open mic enggak Bu Rinda? Halo Bu Rinda. Aduh, nggak kelihatan ya Bu Rinda. Maaf tidak bisa dengar suaranya. Oke. Ini aja. Apa kembali Bu Vida dah? Karena sama-sama SD ya. Halo Bu Vida. Dua pertanyaan Bu Vida. Apa yang Bu Vida lihat dan rasakan setelah melihat aksi dari Pak Romli tadi?
Pengen jadi muridnya Pak Romli. Kok pengen jadi muridnya Pak Romli? Kenapa kok pengen jadi muridnya Pak Romli? Ya karena itu belajarnya itu sangat mengasyikkan, Pak, menyenangkan. Oke. Apa yang Bu Vida lihat di video tadi? Di situ di mana sarprasnya, gedungnya, Hmm. sekolah seperti itu dengan maksudnya, kekurangan-kekurangannya tapi bisa apa namanya Anak-anak mengajarkan anak-anak dengan anak-anak happy, menikmati ya. menyenangkan ya itu keren itu luar biasa itu Pak. Dengan sekolahnya Bu Vida lebih bagus mana? Lebih bagus sekolah saya. Itu. Terima kasih Bu Vida. Jadi Iya, ternyata pengen jadi muridnya ya. Meskipun sarplasnya Bu Vida bisa lihat iya, seperti itu, tapi kok pengen jadi siswanya Pak Romli yang dengan keterbatasan sarpas tapi begitu menikmati pembelajaran juga menyenangkan, tidak monoton dan lainnya. Satu lagi Bu Puji bisa enggak dengar? Halo Bu Puji. Iya Pak, iya. Bu Puji tadi lihat videonya Pak Romli enggak? Luar biasa semangatnya Pak, ya Allah, Masya Allah. Apa yang Terharu. apa yang dilihat Bu Puji dari video tadi, Bu? Hampir sama seperti Bu Vida ya, dengan keterbatasan sarpras, tapi tetap semangat mengajar di daerah yang termasuk pinggiran mungkin itu ya Pak ya. Di Bangkalan sana, Iya, Madura ya. Madura, Bu. Ya, Iya, sangat luar biasa. pinggiran. Lanjutkan Pak semangatnya Pak. Oke, terima Saya kasih Bu merasa Puji. tertampar ini. Nah, Gitu ya, Bu karena ya? sekolah fasilitas lebih baik dari beliau, harus lebih semangat dari Pak Romli. Oke, baik kita dengar langsung nih Pak Romli. Halo Pak Romli. Pak Romli Ya, cerita Pak. dong, dulu ceritain ketemu pertama dengan GSM di mana, Pak? Oh, Ceritanya gimana ceritanya? jadi awal ceritanya itu kalau memang sebenarnya berawal dari keresahan karena melihat begitu banyak hal-hal yang menurut saya dan teman-teman tuh kok nggak cocok dengan sekolah pinggiran tuh kayaknya kita merasa terasingkan di kota sendiri. Mau kemana-mana, mau ikut apa itu kayaknya kok nggak ada ya yang cocok dengan kita, nggak ada yang menerima kita, kayak Oh. yang sebelah mata gitu. Mm-mm. Jangankan itu dari pengawas, korwil atau siapapun pejabat itu kayak bisa dikatakan nggak pernah ke sekolah saya. Sekolah itu awalnya tuh mau di merger itu mau ditutup karena sedikit sedikit itu. Siswanya. Saya masuk itu tahun 2020 bareng sama teman-teman baru 4 orang. Melihat awal sekolah itu juga agak-agak miris karena pedalaman kanan kiri ndak ada tetangga, belakang kuburan, lengkap sudah gitu. Jadi selama setiap hari itu, setiap Sabtu itu pasti kerja bakti bersihkan itu. Sambil lalu ini kalau kita cari-cari apa sih kita harus melakukan apa ya? Salah satunya ikut-ikut mantau-mantau komunitas. Banyak Pak komunitas yang kita ikuti. Cuma yang paling ngena itu ya memang GSM. Ya karena lebih cenderung dan lebih memihak ke kaum pinggiran. Kita ini setara sebenarnya. Dan yang lebih bikin kita maknyes lagi itu yang selama ini kita ini kan bisa dikatakan tidak dianggap, tidak terlihat oleh siapapun itu, tapi saya baru nyadar ternyata apa yang kita lakukan di sekolah kita ini dilihat orang tuh kok sebegitu sampai diputar berkali kok menarik katanya ini. Padahal kita ngerasain saking wis terbiasa kayak gitu, wis dianggap biasa aja Pak. Nggak ada hal-hal yang menurut kita itu istimewa. Kita emang harus melakukan itu karena keadaannya seperti itu, tambah kita nggak jelas, nggak anu kemana ya tambah rusak nanti sekolahnya. Ya Terus, itu Pak inspirasi saya ikut GSM pas lihat videonya Pak Rizal itu pertama kali. jadi Yang tahu GSM pas lihat videonya Pak Rizal. ya nggak sengaja lewat di reels Instagram muncul yang bilang setara, kita itu setara, pendidikan yang memanusiakan manusia. Terus dengan adanya GSM itu kita tidak bingung dengan administrasi gitu. Wah ini kok cocok.
Akhirnya diikuti semua sampai video Instagram itu saya bisa dikatakan saya lihat semua, wah ini mantap Oh, ini. Akhirnya ikut, gabung lah. Dan kemarin juga sempat ada kunjungan dari Tangsel, kelas kunjungan Tangsel. itu Bu Wiwi, Bu Frida itu. Ya, ya termasuk kaget juga lihat sekolah kita itu masuk ke dalam. Bisa dikatakan beliau agak nangis katanya. Kita mah ketawa-ketawa saja, masa murid-muridnya ketawa-ketawa semua. Seneng Iya, kedatangan iya. orang luar pakai mobil, orang wajah-wajah Jakarta, Tangerang kan nggak beda, Pak. Ini. Iya, Ya, dilihat orang kota unik ya. lah, Pak. Ya, asik. Mm-mm. Mm-mm. Bisa kita lebih lebih mengangkat motivasi kita dengan adanya Mm. kita lebih dianggap. Jadi ya Iya, iya, lebih pembelajaran dianggap. dari itu kita yang sebagai guru juga akan lebih ke murid itu akan lebih menganggap lagi ke Hmm. murid-murid. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Romli, luar biasa teman-teman ya. Jadi dari kegelisahan Pak Romli yang tahun 2000 ya, tahun 2000 masuk sekolahnya pinggiran, dekat kuburan, sarplasnya seperti itu, siswanya sedikit dan mau di merger seperti itu, tapi luar biasanya Pak Romli menemukan sesuatu apa namanya tayangan dari Pak Rizal, kemudian itu merasa cocok gitu dengan kondisi sekolah Pak Romli. Nah, ini yang membuat Pak Romli dengan GSM ini benar-benar ini jalan yang sesuai, yang benar untuk kondisi dari sekolah-sekolah pinggiran. Apa itu Pak Romli? Yang Pak Romli apa ya? Trigger poinnya itu loh, meyakini bahwa GSM ini dan kemudian sampai sekarang Pak Romli kan berkomunitas di GSM Bangkalan, yang membuat Pak Romli berkomunitas dan ngajak teman-teman itu apa gitu, ada energi apa yang mendorong itu Pak Romli? Mute Pak, masih mute Pak Romli. Oh ya, Iya. yang poin yang bikin kita itu, Pak ya. Iya, sekarang kan berkomunitas dan ngajak teman-teman. Kenapa Ya, meyakini itu gitu loh? ya yang paling kuat itu ya pas kedatangan kemarin itu, Pak, yang cross kunjungan. Yang Hmm. awalnya kita masih agak-agak ya agak mikir lah, ini beneran apa enggak gitu. Ternyata setelah hadir melihat beliau-beliau yang datang dari Tangerang ke Bangkalan jauh-jauh tanpa kita biayain terus datang ke sekolah kita. Kan selama ini kalau ada acara itu pasti di sekolah pinggiran, sekolah bagus, pas sekolah kita didatangi, pas sekolah-sekolah yang pinggiran yang bagus itu datang ke sekolah kita itu, ini benar-benar ini, benar-benar kita itu dianggap bukan hanya hanya Eh, sekedar, apalah gitu ini. mm-mm. Itulah Jadi Pak yang bikin kita Jadi tambah itu. merasa dianggap keberadaannya ya. Itu kan Oke, kalau dinilai-nilai di GSM kan memanusiakan tadi seperti kata Mas Wahyu, memanusiakan manusia itu yang membuat Pak Ramli percaya diri dan yakin bahwa ini adalah sesuatu yang baik dan sekarang berkomunitas juga ngajak teman-teman ya. Sekarang ada teman-teman di lain apa sekolah di Bangkalan bergabung di komunitas GSM Bangkalan. Terima kasih Pak Ramli cerita inspiratifnya untuk teman-teman di Pati oke Pak. gitu. Terima kasih, sehat selalu Pak Romli untuk Oke, siap apa Pak. namanya mendidik anak-anak di sana. Semoga saya sendiri juga semoga bisa sampai sana ya Pak Romli ya. Ya, Semoga siap, bisa ditunggu sampai Pak. Bangkalan. Saya mudah-mudahan bisa sampai Bangkalan. Ditunggu, ditunggu. Insya Allah, amin amin. Terima kasih Pak Ramli. Baik, Oke, eh, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya mau lari kemana ya? Tadi kan Bangka Madura. Sekarang saya lari ke Kebumen, masih satu Jawa Tengah. Bu Ade masih ada di sini nggak Bu Ade? Halo Bu Iya Pak Ade, Ali, maaf ini tadi. ngantuk ya Iya Bu Pak ya? Ali, masih. Lama lama mengikuti kemudian baru disapa ngantuk. Iya, ini sambil Oke, Bu Ade cerita dong kenal GSM dulu gimana? Biar Oke. teman-teman di Pati ini juga tahu perjalanan GSM Kebumen sampai sekarang itu seperti apa yang dilakukan. Tentunya dimulai dari Bu Ade cerita dulu kenal GSM-nya gimana. Ya, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat Selamat malam Bapak Ibu dari Pati, GSM Pati.
dan juga Bapak Ibu dari seluruh Indonesia ini. Terima kasih Pak Ali. Ini diberikan kesempatan untuk sedikit sharing tentang GSM Kebumen. Ya, GSM Kebumen ini lahir awal mulanya ini karena kegiatan ngaji pendidikan ini. Alhamdulillah kemarin pada bulan Februari kalau tidak salah ya Pak Ali, itu eh, mengadakan GSM Jawa Tengah itu mengadakan ngaji pendidikan yang pertama. Kebetulan kebetulan waktu itu saya bertugas sebagai moderator. Ternyata disitulah awal mulanya kecemplung ya Pak, kecemplung di kegiatan di kegiatan ngaji pendidikan. Ya maaf ini ada Iya. suara-suara. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, manusiawi. Ya, Berarti kenal dulu lewat ngaji pendidikan ya, mengikuti ya. iya betul Pak. Dari mana itu informasinya bisa ikut ngaji pendidikan Bu? Ya ngaji pendidikan itu karena dulu kan kebetulan ikut simposium Pak. Itu waktu ikut Simposium. simposium di Jogja. Nah, kemudian untuk yang pertama karena nekat ya Pak, nekat mencoba apa? Ya udah untuk ngaji pendidikan saya pengen nyoba gitu untuk Kebumen gitu Pak, di Sentuh gitu. Nah, Mengapa Bu? kebetulan Mengapa kok alhamdulillah, tertarik dengan GSM Bu? oke. Eh, Tertarik dengan GSM karena ada banyak sesuatu yang berbeda dari pendidikan, gaya-gaya pendidikan yang selama ini. Sepertinya hal-hal yang baru dan apa ya, yang banyak menyentuh wilayah emosi, menyentuh wilayah pembentukan karakter. Ini terasa sekali kalau di GSM gitu. Kalau yang saya rasakan kan selama ini pendidikan kan jenuh gitu ya, rutinitas yang kadang kita sampai pada titik jenuh gitu, kok cuma kayak gitu-gitu aja gitu. Nah, ketika ada GSM itu ada harapan baru gitu kayaknya saya tuh, wah ada harapan baru nih tentang dunia pendidikan yang ini sepertinya yang saya inginkan dan yang bisa merubah pendidikan ke depan gitu. Jadi ini ya, Kemudian rutinitas dan jenuh ya Bu melalui itu ya. ya, Terus ya sampai pada titik itu. Ya, itu yang terutama itu puncaknya itu ketika waktu itu saya mengikuti puncaknya pada saat perpisahan ya. Jadi pada saat perpisahan kok disitulah kok tiba-tiba saya tuh merenung gitu. Yang lain semuanya senang, semuanya itu happy. Tapi kok sepertinya happy-nya ini seperti hanya apa ya? Senangnya itu hanya senang di permukaan saja gitu. Apa sih maknanya gitu? Dapat ijazah, terus habis itu untuk melamar pekerjaan gitu. Di sekolah sebenarnya mereka dapat ilmu yang bermakna apa tidak sih gitu. Karena yang diajarkan selama ini ya cuma rutinitas, mengerjakan tugas, menulis, perintah-perintah yang seperti itu gitu yang Bener, PR-ku banyak mah. Banyak. ikut-ikutan ngomong ini. iya, PR-nya banyak gitu ya. Iya, Gitu. iya Pak. Terus sekarang gini kan Bu Ade kan leadernya komunitas GSM Kebumen. Ini yang mendorong Bu Ade bisa pengen mengajak teman-teman dalam bentuk komunitas ini apa ini? Kok tidak? Ya aku biar aku dapat ilmu sendiri untuk sekolahku paling baik sendiri gitu. Kok tapi punya ruang untuk teman-teman ngajak bareng-bareng bahkan inisiatif sendiri untuk selalu merawat komunitas, mengisi komunitas untuk berbagi dan lainnya. Ini gimana Bu? Iya, itu yang pertama sebenarnya itu karena kecemplung Pak. Yang pertama itu karena udah kadung ya, terlanjur wah udah dimasukkan ke komunitas. Tapi kemudian saya berusaha untuk memaknai dan yang kedua, karena saya juga ingin melakukan sebuah perubahan yang berdampak gitu, terutama di sekolah saya dan juga di lingkungan, terutama di lingkungan Kebumen gitu. Yang saya rasakan juga karena saya juga punya anak-anak yang usia sekolah gitu, dan saya merasakan anak-anak saya mungkin belum menemukan belum mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya gitu.
Nah, ini semakin memacu saya kalau saya bisa mengembangkan GSM di sekolah saya dan sekolah-sekolah terdekat saya kan akan berdampak ke anak saya juga gitu kembali. Mm-mm. Saya juga mendapatkan manfaatnya gitu. Mm-mm. Itu yang motivasi terbesar saya itu, Pak, di sekolah saya dan saya juga ingin memberikan dampak di sekolah-sekolah sekitar saya agar saya pun nanti suatu saat tidak kesulitan mencari sekolah yang menyenangkan gitu. Gitu. Jadi punya anak juga yang usia sekolah, pengen juga sekitarnya juga bisa merasakan apa yang seperti yang diinginkan Bu Ade ya, sebenarnya mengajak teman-teman di komunitas di Kebumen. Ania, cerita dong Bu Ade, apa aja yang sudah dilakukan oleh komunitas Kebumen? Pak Ali ini sebenarnya Kebumen itu belum apa-apa, Pak Ali ini masih jauh lah dari GSM Pekalongan, GSM belum Hmm, apa-apa karena ternyata penuh dengan tantangan ya Pak Ali ya. iya. Jadi Tantangannya apa Bu Ade? dinamikanya, ya Contoh aja bisa dicontohkan. punya dinamikanya masing-masing gitu. Mm-mm. Ya, ketika dengan waktu itu pemicunya, pemantiknya kan kegiatan ngaji pendidikan gitu. Awal Mm-mm. mula mungkin banyak yang penasaran gitu. Apa sih ini komunitas banyak yang masuk gitu. Kemudian kita mengadakan kegiatan yang pertama itu dulu kopdar ya. Kopdar Mm-mm. pada saat kopdar itu kita mencoba mendekati dinas Kabupaten Kebumen. Mm-mm. Di situ bertambah lagi Nambah teman ya. peserta GSM Kebumen, ya bertambah. Ya, tapi ternyata juga eh, apa ya bertambah di anggota komunitas grup, namun juga keterlibatannya itu masih minim. Jadi kita yang Mm-mm. masih harus berpikir apa ya tiap hari apa ya yang biar mereka Mm-mm. terpantik semangatnya untuk Oke. berinteraksi gitu. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih Eh, Bu Ade. Jadi, akhirnya kita, mm-mm, ya, saya tahu Bu Ade itu juga yang punya kepedulian di dalam merawat komunitas ya, meskipun di dalam WA group selalu peduli bagaimana sih agar komunitas ini tidak hanya sekedar komunitas yang menunggu ya, tidak hanya sekedar menunggu, tapi juga menginisiasi, membangun diskusi bahkan apa berbagi juga. Kemudian meskipun berbagi itu bisa dilakukan dengan nyamar di komunitas lain, ada berita apa atau dibagikan. Jadi kok punya keinginan gitu loh ya, sesuatu itu dibagikan ke teman-teman itu kenapa Bu Ade? eh, eh, apa ya? Jadi saya itu kalau punya kegelisahan itu, saya sering punya kegelisahan gitu Pak. Jadi dalam setiap kegiatan saya maupun di sekolah ataupun dalam kegiatan refleksi saya dalam merenung atau hal-hal yang memang saya minati di situ, saya sering punya kegelisahan. Nah, ketika punya kegelisahan itu, saya berusaha untuk mengeluarkan gitu aja, Pak, mengungkapkan apa yang saya gelisahkan agar siapa tahu bermanfaat gitu, siapa tahu bisa memantik semangat orang lain gitu aja sih, Pak, Oke. sebenarnya karena memang saya punya kegelisahan gitu. Dan dari kegelisahan itu saya ingin membagikan ke orang lain dan agar siapa tahu kegelisahan saya ini bisa berdampak positif itu aja sih, Pak, sebenarnya. Jadi kegelisahan, kemudian mendapatkan jawaban, kemudian juga mungkin kegelisahan Bu Ade itu juga dirasakan oleh teman-teman yang lain, sehingga jawaban itu bisa menjadi Ya, jawaban bagi teman-teman yang lain itu ya, kegelisahan-kegelisahan itu. Dan itu yang membuat Bu Ade juga selalu aktif, selalu memelihara dari komunitas untuk selalu memberikan apa ruang-ruang untuk belajar untuk komunitas ya Bu Ade ya. ya, betul, Pak. Oke, terima kasih Bu Ade. Ini ya, kayaknya putrinya atau putranya sudah ngantuk ya. Minta diajarin. Terima kasih. Sama-sama, Pak Ali. Eh, Terima kasih Bu Ade. Ini saya ada pendatang baru nih, satu lagi teman-teman di Pati. Saya mau dengerin cerita satu lagi. Ada pendatang baru, teman kita yang bisa kita ambil apa nama pelajaran dia bergerak di komunitas dan mengenal GSM. Halo Pak Rianto, bisa dengar saya enggak Pak Rianto? Mama ayo. Halo Pak, Oh, terima maaf nih kasih, baru gabung. terima kasih Pak Rianto atas kehadirannya. Ini juga tidak perlu diundang, inisiatif sendiri ingin menyapa saudara-saudara kita di Pati. Pak Rianto ini di Pati kan komunitas baru ya, tidak seperti meskipun Pekalongan juga baru, tapi memang
progresnya itu satset batbet gitu ya. Jadi luar biasa. Pak Rianto cerita dong untuk teman-teman kita di Pati, ini cerita dulu kenal GSM di mana sih Pak Rianto kok sekarang meyakini GSM ini sesuatu yang memang jawaban dari kegelisahan selama ini. Kemudian Pak Rianto bergerak di komunitas GSM Pekalongan, menggerakkan dan apa saja yang sudah dilakukan. Yang pertama dulu lah satu-satu. Gimana dulu ceritanya kenal GSM Pak Rianto? Kenal GSM itu pertama ikut ngaji Pak, berbagi ya pas Pak Ali yang ngisi itu, terus sering ikut ngajinya Pak Rizal juga. Dari situ jatuh hati sih sama GSM dari kegelisahan yang saya lakukan. Sepertinya saya itu jadi guru kok ya seperti itu toh, monoton dan ya belum nyentuh sih, belum dari hati karena masih hanya sekedar pekerjaan aja gitu Pak Rutinitas Ali. ya Pak ya. Iya, Hanya sekedar rutinitas. Apa yang menarik dari ketemu Pak Rizal tadi, Pak Rianto? Kok bisa, oh ini menarik ini. Apakah ada jawaban dari kegelisahan Pak Rianto itu? Ini yang saya cari selama ini Pak. Saya ini arahnya itu saya mau kemana sih, jadi guru yang mau bagaimana, terus dari kegelisahan itu terjawab setelah sering lihat YouTube-nya Pak Rizal, dari ikut ngajinya Pak Rizal, terus ketemu Pak Ali juga. Pak Ali datang ke Pekalongan, itu menambah semangat untuk wah kelihatannya ini jalan yang pas ini yang selama ini saya cari. Nah, kebetulan juga ketemu dengan teman-teman yang mempunyai kegelisahan yang sama, pasti ada jalan untuk menemukan yang sefrekuensi, Pak. Jadi ya udah dari situ coba wes kita memberanikan diri, dari saya ketemu Pak Ipin, dari semangatnya Pak Ali, mencoba membentuk di Pekalongan Raya ini. Itu Pak awalnya terbentuknya. Ya alhamdulillah belum pernah kopdar karena itu menjelang puasa, belum pernah kopdar, hanya membuat komunitas di WA Group, tapi terus saja pasang status ada komunitas baru seperti ini, walaupun sama-sama belum pernah ketemu. Saya dengan Pak Ipin walaupun sama-sama Pekalongan belum pernah ketemu, tapi berani melangkah aja Pak, langkah dulu wes, pasti nanti ada jalannya gitu Pak. Jadi berani nekat ya, langkah dulu nanti ada jalannya terus gitu ya. Ini saya merasakan Pak Rianto itu punya energi positif, ada frekuensi positif, maka akan ketemu juga dengan orang-orang yang positif gitu ya. Punya frekuensi yang sama sehingga bergerak di komunitas, kemudian mengajak teman-teman, bahkan sekarang anggota komunitasnya di grup itu sudah sampai berapa Pak Rianto itu? Sudah hampir 400 kayaknya Pak. 400 ya, satu kabupaten ya, sudah hampir 400 ya. Ini kegiatan apa saja Pak Rianto yang sudah dilakukan di komunitas nih untuk teman-teman di Pekalongan? Untuk merintis itu yang penting itu aja Pak. Pertama karena tidak pernah ketemu, kita usahakan untuk ketemu dan membentuk pengurus dulu. Walaupun alhamdulillah dihadiri oleh Pak Ali juga. Kita adakan kopdar sih, aslinya sih kita rintis kopdar hanya di WA Group. Siapa yang bisa datang untuk kopdar, untuk merintis GSM, untuk pembentukan pengurus dan lain sebagainya. Alhamdulillah walaupun belum ada sebulan sih, ada sekitar 100 lebih, dan yang mendaftar kopdar itu ada 60 orang. Dan walaupun itu belum saling kenal, belum saling ketemu, 60 orang itu mau hadir karena pesonanya GSM ini kelihatannya Pak. Walaupun kan di grup itu kita hanya coba wes, kita nggak share apa-apa, cuma share link-link video dari Pak Rizal, link-link dari teman-teman yang sudah melaksanakan GSM itu saja sih, tanpa kita harus banyak bicara ke teman-teman tentang apa itu GSM, tapi kita bagikan saja tentang link-link YouTube-nya saja Pak. Itu ternyata itu juga
yang teman-teman yang mau terbuka itu, wah kelihatannya sama sih seperti saya. Ini jalan yang benar sih Jawaban kelihatannya. dari kegelisahan ya Pak ya. Iya, heeh. Heeh. Jadi dari 60 orang yang daftar itu, alhamdulillah 60 orang itu juga Hadir. hadir Pak, hadir bersama Pak Ali. Kita Mm-mm. mencetuskan ini GSM Pekalongan dan Pekalongan. setelah itu membentuk pengurus. Membentuk Nah, pengurus juga alhamdulillah ya. Bahkan jalan. ada logonya juga ya sekarang. Iya, langsung ada. Pak Nah, Ari, itu dampaknya dari Kopdar apa sih? Kalau menurut Pak Ari, yang Pak Ari lihat, Pak Rianto lihat, dampaknya Kopdar kemarin. Kopdar yang pertama ya Pak ya. Iya, yang Dampak saat Kopdar datang yang pertama itu, yaitu Pak, kelihatannya kita energinya itu malah semakin tumbuh Pak. Dengan ketemu teman-teman ternyata tidak hanya saya tok yang merasakan kegelisahan yang sama selama ini sih. Tapi ternyata teman-teman ini juga aslinya ingin mencari jalan yang benar kemungkinan Pak. Sedang Jadi mencari ya. iya, mencari jalan yang benar kelihatannya ini teman-teman. Oke. Jadi karena dari itu energinya itu makin tumbuh, semakin apa ya, semakin mendekat antara hati ke hati juga dari teman-teman itu. Terus kemarin kayak itu apa? Pengurus baru merencanakan kita itu mau kemana, sebetulnya sama Bapak Ibu sama pengurus itu juga belum tahu apa-apa tentang GSM aslinya, tapi ya itu Iya. modal nekat saja. Nekat karena dulu ya, pokoknya nanti belajar Iya. sambil jalan. Modal nekat aja, iya jalan dulu, yang penting kita jalan dulu dengan energi yang sama, dengan frekuensi yang sama, alhamdulillah nanti insya Allah ada jalan, gitu aja sih Pak. Gitu, insya Allah nanti akan ada jalan ya. Pak Iya. Rianto, selanjutnya setelah Kopdar, bentuk pengurus dan lain-lain, ada kegiatan-kegiatan yang dirancang nggak oleh komunitas komunitas Pekalongan? Oke, monggo Pak Ramli mau izin dulu yang tadi dari Bangkalan. Terima kasih Pak Ramli udah gabung tadi cerita. Apa Pak yang ada di pikiran Pak Rianto sebagai leader itu untuk apa komunitas GSM Pekalongan tetap jalan dan bisa sebagai wadah teman-teman untuk belajar bareng-bareng gitu? Ya, kita saling menguatkan Pak ini sekarang. Dari yang tadi saya ceritakan, kita juga belum tahu tentang apa itu GSM, kita mau bagaimana dan lain sebagainya. Yang penting kita ini teman-teman pengurus itu mau belajar. Nah ini energinya yang luar biasa itu, teman-teman pengurus mau belajar dan itu terus bertumbuh. Aslinya kita tidak matok pengurus itu harus sekian orang enggak. Yang mau terlibat udah dimasukkan saja ke pengurus. Ini pengurus juga tambah terus Pak anggotanya Pak. Nggak apa-apa, yang penting ini teman-teman yang mau tumbuh sih, yang mau belajar. Iya, yang tadinya hanya 12 orang ternyata Pak saya kok tertarik dengan ini, mau jadi pengurus ikut juga. gitu ya. Iya, yuk masuk pengurus, kita sama-sama belajar. Boleh deh Pak, saya ikut ya itu. Jadi ini semakin hari malah anggota pengurusnya itu semakin banyak Pak. Semakin Walaupun banyak ya. grupnya pengurus juga semakin bertambah, tapi kalau anggota kan hanya sekedar apa ya, biasanya hanya sekedar mau menerima, tapi teman-teman yang mempunyai energi yang sama mau belajar, ya itu kita masukkan ke pengurus Pak. Nah, jadi orang-orang yang ingin belajar, punya energi yang lebih progresif setelahnya ya, itu ayo ikut jadi pengurus, gerakan ngisi-ngisi, saling berbagi, gerakan teman-teman di komunitas gitu ya Pak Rianto ya. Ya, walaupun itu Pak sama-sama belum sama-sama belum tahu apa-apa, harus pokoknya nekat sih. Ya, gitu. Ini hebatnya teman-teman itu, kita ini tiap Jumat itu mengadakan apa ya? Mengadakan pertemuan Pak untuk saling menguatkan teman-teman yang sudah belajar lewat Instagram, lewat apa, kita bagikan tiap jam 1 tiap Jumat itu teman-teman pengurus atau teman-teman yang ingin berkembang itu kita ngumpul sekarang. Kemarin sudah mulai dari Jumat kemarin ini Pak, kemarin belajar tentang PSE, tentang circle time. Ini Jumat nanti ada lagi refleksi dari yang sudah teman-teman lakukan gitu Pak. Tiap Jumat itu ada materi kita belajar bareng-bareng tanpa harus ada gurunya gitu istilahnya. Tapi kita saling cerita, dialog gitu ya Pak ya.
Saling Iya, cerita, dialog, berbagi cerita, bahkan berbagi refleksi itu juga penting loh, Pak. Iya, berarti minggu ini kemarin sudah kita bahas circle time. 1 minggu itu kita coba praktekkan di kelasnya masing-masing. Baru Jumat besok itu kita refleksi yang sudah kita lakukan. Dari teman-teman itu saling cerita apa sih yang dirasakan, apa sih itu gitu. Makanya besok dan itu kita keliling Pak, keliling tiap sekolah, tidak di satu tempat, tapi Oke, kita tempatnya itu ini pindah-pindah. beda-beda. Hmm, Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau punya energi yang sama itu eh, kita nggak ada iuran dan apa-apa tidak, tapi teman-teman itu dengan kesadaran teman-teman nggak usah malu aja Pak, teman-teman biasa ya kita nanti bawa cangkingan masing-masing, kita nanti makan bareng-bareng gitu. Oh, rujakan tadi ya, bawa bareng-bareng lah yang masih sisa lebaran kemarin dibawa. Iya, boleh boleh Pak. Toplesnya Kangguan, isinya rengginang nggak apa-apa ya Pak ya. Iya betul betul. Oke, Dia itu di GSM Pekalongan seperti itu, guyup iya. rukunnya ada sih Pak, tanpa harus kita mengeluarkan biaya, tapi bawa seadanya gitu. Mm-mm. Yang ada itu dibawa aja wes, daripada di rumah nggak dimakan, dibawa aja. Oke, luar biasa Pak Rianto. Jadi ceritanya ini, mengapa saya Pekalongan itu juga dulu saya datang dan punya mimpi dan saya sampaikan di saat pertemuan Kopdar itu, Pekalongan akan menjadi tempat center pusat belajarnya GSM dari Provinsi Jawa Tengah kan gitu. Dan tidak salah, karena komunitasnya juga mandiri, tanpa harus menunggu apa yang akan diberikan oleh GSM pusat, tapi mandiri belajar apa yang diketahui sedikit pun juga kita bagi karena itulah apa namanya salah satu jalan untuk meningkatkan kompetensi teman-teman, kompetensi guru-guru di Indonesia itu ya dengan kalau kita kan namanya PLC ya, Powerful Learning Community. Kita bahas ini, belajar hari ini, kita praktekkan, pertemuan berikutnya kita refleksikan, kita sampaikan dampak-dampaknya. Itu luar biasa, Pak. Baik, terima kasih Pak Rianto atas bergabungnya, langsung ditembak malam ini. Sama-sama Pak Ali. Terima Ini kalau kasih, sehat selalu Pak Rianto. itu Pak Ali, saya senangnya itu di GSM gitu. Kalau setiap ketemu dengan teman-teman itu energinya selalu tumbuh, terus Oke. aduh, iya. Ketemu teman-teman, energinya itu ada, tidak merasa sendirian Iya. itu Pak ya. Iya, betul sekali Pak. Itu penting. Jadi saya tadi menangkapnya adalah dialog-dialog informal itu ternyata penting, tidak hanya selalu lewat diklat, tidak lewat apa namanya pelatihan-pelatihan, tapi ngobrol santai itu ternyata apa namanya sangat-sangat punya meaningful, bermakna bagi teman-teman. Baik, saya kembali ke teman-teman di Pati ini. Ya, tadi ada 3 ya, ada Pak Romli, ada Bu Ade, kemudian ada Pak Rianto. Saya ingin tanya nih teman-teman dari Pati. Ini yang selalu nampak kan Bu Vida, mungkin saya nanya Bu Vida dulu ya. Bu Vida, apa yang didapatkan dari cerita 3 teman kita tadi dari luar daerah tadi? Apa yang didapatkan coba? Ikut kesetrum semangatnya, Pak. Oh, ikut kesetrum. Emang Pak Rianto nyetrum. Iya. Tadi Iya, dilihat dari yang tadi pertama Pak Romli ya, Pak Romli ceritanya seperti itu, kemudian Bu Ade seperti itu juga, sekarang Pak Rianto. Secara spesifik Bu Ade, Bu Vida selain kesetrum apalagi? Kira-kira yang dalam pikiran Bu Vida ini apa ini? iya Unek-uneknya. tadi seperti kata Pak Rianto, berani aja dulu, berani melangkah. Nanti akan ketemu jalannya. Meskipun kita nggak tahu apa-apa, belum tahu apa-apa. Wes yang penting itu bergerak, mau melangkah, mau berubah gitu. Itu ya Bu Vida. Jadi berani dulu itu dapat pembelajaran dari cerita orang lain ya. Oke. Saya tanya lagi, kira-kira apa sih yang akan dilakukan Bu Vida berikutnya setelah mendengar cerita tadi yang mungkin terpikirkan saya mau ngapain nih terus di komunitas. Kira-kira apa? Apapun sekecil apapun, kira-kira yang tergambar apa? Kalau dari saya pribadi itu kepengen kayak Kopdar seperti kecil-kecilan gitu loh Pak, yang sudah bergabung ini. Ada Bu Puji, ada Bu Rinda, itu kita kayak ketemuan. Siap, Kopdar. Oh, siap Kopdar. Jadi
ada keinginan nanti ketemu dulu ya sama teman-teman ya nyari Iya, tempat biar kalau ketemu itu memang ada tidak hanya sekedar di online ini ada sense rasanya beda nanti akan ada energi yang terkumpul sama-sama punya iya, kegelisahan yang sama kemudian ada energi positif yang sama sehingga nanti akan bisa menggerakkan. iya. Kalau dari Baik. komunitas Pati kan memang belum banyak yang kenal, Pak. Hanya Bu Puji ini yang saya kenal, teman saya. Gitu. Ya Kalau nanti akan nggak, saling mengenal Bu, jadi tidak merasa sendirian gitu ya. iya. Terima kasih Bu Vida, pengen nih ngadain nanti kopdar. Wah, udah pikiran ya, pengen nih nanti ngadain kopdar. Karena Pak Rianto juga pertama gitu, ayo ngadain kopdar gitu. Ketika ketemu dengan teman-teman yang sefrekuensi. Halo Bu Puji, Iya, karena Pak. tadi disebut Bu Vida, ya sekarang saya sebut. Bu Puji, tadi sudah Iya, melihat nih cerita teman-teman dari 3 tadi, dari Bangkalan, dari Kebumen, dan dari Pekalongan. Apa yang didapat dari cerita tadi? ya kalau bisa sih langsung aksi nyata aja Bu Ida. Betul, nanti kita bentuk susunan mengurus dulu. Terus program-programnya juga kalau bisa segera dibuat, meskipun tidak usah muluk-muluk, yang penting bisa kita Mm-mm. laksanakan. Nah itu monggo Bu Ida sebagai leader. Nanti monggo Ya, diagendakan kapan kopdarnya, yang oke. minat siapa saja. Tadi sih saya sudah mencoba untuk share di komunitas guru penggerak yang Kabupaten Pati, yang angkatan Mm-mm. 4 sih Pak. Cuman malam ini berbarengan dengan PP dan juga CGP baru untuk angkatan 9. Jadi banyak Mm-mm. yang izin untuk nggak ikut Mm-mm. gitu. Tadi ada Pak Mas Tio itu kan kepala SMA Tayu ya. Jadi dulu Ya, dia juga leader GSM di Jawa Tengah. Nanti itu sangat support karena izin malam ini karena juga ada kegiatan PP apa? ya, iya. Ini Pak Rianto juga PP teman-teman. Pak Rianto ini pengajar praktek. Jadi di GSM itu ada banyak sekali teman-teman dari GP, alumni GP dan juga PP juga banyak. Bahkan juga gurunya PP itu juga ada ini yang baru datang ini saya tadi lihat ini gurunya PP. Hasil Itu berarti ya. Pak Sujin ya. Terima kasih Bu Puji. Nanti dorong pokoknya lakukan dulu Bu Vida. Apa ya aksi nyatanya? Nggak usah muluk-muluk. Pokoknya ketemu dulu nanti akan ada hal-hal baru yang ngajak Pak. Wah Pak Sujin. Halo Pak Sujin. Pak Sujin ini Ya, orang Pati. Saya langsung sapa Pak Sujin. Ya, piye nih orang Pati ini Pak baru datang. ya, itu tadi Bu siapa Bu Vida. Salam kenal. Mm-mm. Saya asli putra daerah Pati, betul kan, Om Ali. Iya. Kalau ada kopdar di Pati, saya malah mudik ini Bu. Bisa Ini nih sekalian mudik. Monggo Pak, bisa ada Pak. leadernya Jawa Tengah namanya Pak Sujinarto, guru SMK 11 Semarang. Kalau nanti Pati ngadakan kopdar, tolong dikabari Pak Sujin agar Pak Sujin nanti datang ya. Nah, ya siap. Oke. Gitu. Terima kasih Pak Sujin. Pak Sujin, tolong dong cerita juga dong, cerita kenal GSM gimana? Maaf, meskipun Mas baru sampai ini tadi teman-teman kita mungkin nanti tidak akan lebih dari setengah 10 ya, mungkin kurang lah dari 9 9 seperempat maksimal. Cerita sedikit Pak Sujin kenal GSM, kenapa kok jatuh cinta sama GSM nih? Jatuh cinta Oh nggak sih iya. Pak? Hmm? Jatuh Wah, cinta nggak sih? sangat Oh sangat sangat. cinta yang mendalam. Wah kenapa ini kok cinta dan GSM? Cerita dong untuk teman-teman Iya, kita iya, di iya. Pati. Iya. Eh, saya kenal GSM itu tahun 2019. Ya, 2019. Eh, ini mohon maaf ini saya posisi ada di luar ini di apa? Di jalan. Ya biasa di luar. Ya. Kalau masih ada apa suara-suara yang masuk karena ini posisi ada di tepi jalan. Lanjut Pak. Kenal kenal GSM tahun 2019. Saat itu memang ada workshop di sekolah di SMK 11 Semarang yang kebetulan workshop itu juga mendapatkan dukungan dari Pak Ganjar, Pak Gubernur. Itu ada 3 SMK, salah duanya SMK 11 Semarang dan SMK-nya Pak Ali, SMK 1 Jambu. Itu lah disitulah kemudian yang juga dihadiri langsung oleh founder dan co-founder, dihadiri oleh Pak Rizal dan Bu Novi, yang apa yang betul-betul membuka
pikiran saya secara pribadi terbuka, yang mana sebelum kenal GSM saya termasuk guru yang saklek gitu. Guru yang saklek, guru yang bisa dianggap killer gitu ya. Katanya dulu itu kalau prinsipnya kalau ngajar SMK, ngajar STM, ora galak, ora wajah sangar itu katanya murid-muridnya nggak takut kan begitu. Tapi ternyata setelah setelah kenal GSM, untuk mengubah perilaku siswa itu tidak harus berwajah sangar, tidak perlu harus berkata-kata kasar, tapi dengan hati. Kita dengan hati, maka anak hati ketemu hati, begitulah ya. Hati ketemu hati sehingga apa betul-betul eh, anak itu akan menemukan kebahagiaan manakala kita betul-betul penyampaiannya menyentuh hati mereka gitu, menyentuh hati mereka. Sehingga setelah itu terkait dengan pembelajaran, ya kita buat anak itu kita kembalikan dari yang semula secara secara apa pemikiran kita awam saat itu, siswa itu selalu dijadikan objek pembelajaran. Padahal setelah kita mengenal GSM, kalau siswa itu kita kita statusnya kita ubah menjadi subjek, selalu kita ajak untuk aktif. Ini ternyata juga menemukan satu sistem pembelajaran yang anak-anak itu merasa senang gitu, merasa senang, apalagi kita beri kepercayaan sebagai mentor gitu ya. Jadi saya itu setelah mengenal itu, Bu Novi saat itu dalam workshopnya ada salah satu saya sebut metode begitu ya, body program. Ada body program itu saya mengimplementasikannya adalah mentor sebaya menyenangkan. Akhirnya saya implementasikan dengan mentor sebaya menyenangkan, di mana anak-anak itu pembelajaran yang sekiranya mampu, saya tawarkan siapa yang siap menjadi mentor dengan pembelajaran tema seperti ini gitu. Saya tawarkan, ternyata banyak anak-anak dengan menjadi mentor dan yang dimentori sebagai menti itu juga senang ketemu senang gitu. Dan senang ketemu senang itu bukan dari saya selaku guru, tetapi di dalam gerakan sekolah menyenangkan itu pun memberikan satu konsep, saya istilahkan lagi ya, muncul satu konsep refleksi di akhir pembelajaran. Itu selalu saya berikan kesempatan refleksi. Ternyata yang namanya senang tadi dengan metode yang saya sampaikan itu ya dari refleksi itu. Nah, saya kurang akal, ibaratnya guru itu ibaratnya dalang kurang lakon begitu. Dan saya jadikan sebuah challenge lagi. Kebetulan saya guru desain grafis, maka refleksinya itu dituangkan dalam bentuk karya flyer gitu. Refleksi kalian apa dalam pembelajaran ini, silahkan dibuat semenarik mungkin, kamu buat flyer dengan menyantumkan bla 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 bla. Rupa-rupanya di situ anak-anak berkembang. Itu mungkin sekelumit awal perkenalan saya, Kumali. Terima kasih Pak Sucin udah menyapa teman-teman ya. Terima kasih udah menyapa teman-teman. Sehat selalu Pak Sucin. Ditunggu kedatangannya di Pati karena Pak Sucin ini asli Pati. Bapak Ibu, sebelum nanti kita terakhir ada wrapping dan kesimpulan penguatan dari Mas Iwan, dari Pak Iwan selaku koordinator mentor di GSM. Saya kebetulan itu yang kita cari-cari dari tadi, yang menginisiasi hadirnya komunitas GSM Pati melalui WA Group ini, yaitu Pak Mo Astari. Beliau adalah pengawas, ini sudah hadir. Halo, kita sapa dulu nih Pak Astari. Halo Pak Astari. Halo, Assalamualaikum Pak Astari.
Waalaikumsalam Pak Ali ini ya. Nggih, Pak Astari. Ya, salam kenal Pak Ali ini wajah Oke. saya. Nggih, ini kan dulu memang karena awalnya Pak Astari yang WA ingin hadirnya komunitas GSM Pati. Ini teman-teman luar biasa sudah pada hadir dari tadi jam 7:30 sudah kita cerita-cerita dari menyapa cerita dari teman-teman di luar daerah juga banyak yang hadir menyapa GSM Pati. Ini saya ingin tanya dulu karena yang menginisiasi Pak Astari. Pak Astari mengapa sih kok ingin membentuk komunitas GSM di Pati? Ya, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. yang ada di Zoom ini, mungkin sebagian tidak semua yang ada di komunitas masuk di Zoom. Saya lihat kok ada baru beberapa, tapi ini tidak menjadi masalah Pak Ali. Ini harus menjadi tantangan bagi kita untuk membawa GSM ini ke Pati, biar gamnya Pati itu terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran yang di sekolah itu lebih ada gregetnya lagi. Karena selama ini, mohon maaf, Bapak Ibu guru yang saya pantau, saya monitoring, Nur Sewu yang di luaran sana yang di luar Kemenak mungkin saya tidak paham, tapi yang saya paham ini karena kebetulan ini saya sebagai pengawas madrasah, jadi ya background saya yang harus saya sampaikan, saya share ya sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Begitu saya melakukan pembinaan, supervisi dan sebagainya, ternyata masih banyak guru-guru yang kurang menguasai, istilahnya kurang memahami metodologi pembelajaran yang baik, yang pas itu bagaimana, sehingga kemudian saya tergugah Pak Ali. Tergugah bagaimana sih caranya supaya mereka para guru di madrasah itu bisa kenal GSM, bisa lebih menerapkan pedagogisnya, kemudian menerapkan pembelajaran Merakinya kemarin itu kemarin sudah mulai saya singgung sedikit di madrasah-madrasah binaan saya, dan memang di komunitas GSM Pati banyak yang kepala-kepala sekolah, Pak. Oh. Yang kepala-kepala madrasah iya. yang pada masuk, karena memang saya sarankan untuk cobalah kita mengenal dunia luar, supaya kita tidak hanya tidak hanya terkungkung dalam ruang lingkup yang di madrasah saja, supaya dalam rangka untuk peningkatan pembelajaran ini Bapak dan Ibu guru bisa mengenal itu gerakan sekolah menyenangkan itu. Ternyata begitu sebagian ada kepala madrasah yang mulai gabung, mulai membaca postingan yang disampaikan oleh Pak Ali, oleh yang di grup Jawa Tengah itu, komunitas Jawa Tengah itu, dan kemudian yang ada yang postingan dari Pak yang founder itu, Mbak Rizal. ternyata pola pikir mereka ada perkembangan, ada perubahan, Pak. Sehingga mungkin hadirnya GSM ini, syukur-syukur nanti GSM ini bisa berkembang di Pati ya. Berkembang dan bisa masuk di pendidikan, khususnya di madrasah, bisa bermanfaat, dan pada akhirnya kualitas pembelajaran anak didik atau peserta didik kita itu bisa lebih kualitatif dan lebih lagi. Terima kasih. Jadi itu alasannya ya Pak Astari. Jadi kegelisahan melihat kualitas pembelajaran guru-guru
itu masih belum banyak menguasai, kemudian ingin ngajak-ngajak. Nah, ini Pak Astari sudah terbentuk nih komunitas GSM Pati wadahnya. Dan ini teman-teman tadi juga dapat cerita dari inspirasi dari teman di Bangkalan, dapat cerita dari Kebumen, dapat cerita dari Pekalongan. Ini sudah mulai ada gambaran. Ini penting pokoknya ketemu sih ya, hal-hal nggak usah muluk-muluk karena dengan ketemu itu ada energi positif, ketemu energi positif sehingga nanti akan Ya. mungkin menumbuhkan ide-ide bagaimana ini pergerakan di Pati. Ini mohon Pak Astari meskipun sebagai pengawas madrasah tapi lingkupnya adalah dunia pendidikan di Pati berarti kan. Ini mohon nanti dukungannya ada teman-teman kepala sekolah di SMA Tayu juga dan teman-teman di lain Pati ini sudah banyak saya juga berbagi di beberapa daerah di Pati ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi embrio untuk menguatkan komunitas GSM di Pati. Terima kasih Pak Astari, nanti kita tunggu nih aksi-aksi teman-teman di Mohon maaf Pak Pati. Ali, ini saya tadi terlambat karena baru pulang dari tahlilan di Oh, tetangga nggih, sebelah. mboten napa-napa. Ya, Pak Ali. Yes. Terima kasih Pak Astari, kita tunggu ya nanti ada agenda-agenda apa nih, inisiatif-inisiatif apa di Pati. Support dan dukungan dari Pak Ali. Selalu insya Allah dengan masih ada kekuatan, ada keinginan kesehatan Amin. kita selalu mensupport dari Jawa Tengah. Terima kasih teman-teman yang hadir hari ini di Sapa Komunitas GSM Pati. Masih ada satu penguatan ini dari Mas Iwan nih. Sebelum nanti saya tutup dengan mengenalkan GSM secara singkat. Mas Iwan tadi masih ada enggak nih Mas Iwan? Halo Mas Iwan. Mas Iwan. Ada Pak Ali. Ada kok. Saya ngikutin. Oke, mengikuti dari tadi Mas Iwan ya. Ini ngikutin teman-teman kita Semuanya saya dari ikutin. cerita-cerita dari yang memberikan inspirasi ke Pati dan tadi sudah ada respon dari teman-teman di Pati yang meskipun hanya ambil petik aja, ada Bu Vida, ada Bu Puji, ada Pak Astari, ada Pak Wahyu tadi. Ini mohon Pak Iwan, Mas Iwan ini selaku Ya, juga petinggi di GSM, sebagai koordinator mentor di GSM, memberikan penguatan nih agar teman-teman di Pati ini punya percaya diri dan bisa melangkah pada langkah-langkah meskipun itu kecil, tapi ini ada keberanian untuk melangkah dan mengembangkan komunitas GSM di Pati. Monggo Mas Iwan. Baik, terima kasih Pak Ali atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, selamat malam. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa saya kalau tadi teman-teman ditanya gitu ya, ditanya tentang bagaimana mengawali perjalanan di gerakan sekolah menyenangkan. Saya sedikit flashback supaya ini sebagai latar belakang. Jadi saya memulai mengenal GSM, menemukan kembali Pak Rizal. Pak Rizal itu adik kelas saya di SMA. Itu tahun 2015. Kami sama-sama tinggal di Australia meskipun tempat kotanya berbeda. Jadi di sana kita punya pengalaman yang sama karena saya, Pak Rizal juga putra-putrinya sekolah di sana, anak-anak saya juga kebetulan sekolah di Australia. Ada satu kesamaan, yaitu pengalaman ketika kami berinteraksi dengan sekolah-sekolah di Australia. Yang kemudian Pak Rizal dan Bu Novi ada kegelisahan, terus kemudian mencoba mengadopsi cara-cara pembelajaran di sana, dan kemudian lahirlah GSM sampai dengan sekarang ini. Nah, dalam perjalanannya 2015 sampai kemudian sekarang ini, saya melihat satu konsistensi bahwa yang kemudian saya rangkum dalam dua hal. Jadi ada dua pendekatan yang hasil dari rangkuman saya. Dua pendekatan yang akhirnya bisa menjadi kekuatan dari gerakan sekolah menyenangkan ini mungkin dibandingkan dengan komunitas-komunitas yang lain. Yang pertama adalah bahwa gerakan sekolah menyenangkan ini muncul gagasannya, ruhnya itu jauh sebelum kurikulum merdeka.
2015 sampai 2019 itu masa di mana ketika kita bicara gerakan sekolah menyenangkan ke semua pemangku kepentingan pendidikan, selalu dipertanyakan apakah ini sesuai dengan kurikulum nasional. Kalau tidak, maka susah untuk kemudian kita implementasikan atau kita adopsi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu masa-masa di mana ya cukup berat. 2019 ketika Pak Ganjar memulai mencoba mengadopsi gerakan sekolah menyenangkan di Jawa Tengah, dimulai dari Pak Ali, Pak Sujin, dan teman-teman yang lain. Terus kemudian 2020 kita semua dihantam oleh pandemi dan kemudian mengalami masa yang tidak mudah, tapi ternyata spirit itu sudah ada di dalam hati teman-teman, sehingga pergerakan guru-guru yang merupakan para atau mentor-mentor awal pelajaran yang menurut saya hasil perjalanan saya 2015 sampai dengan sekarang ini melihat bahwa model pembelajaran bagi guru itu adalah model pembelajaran komunitas, dan komunitasnya itu tidak tersekat-sekat, misalnya hanya komunitas SMK, guru-guru SMK, bahkan tidak tersekat lagi komunitas mata pelajaran tertentu saja bagi guru di jenjang tertentu saja. Sudah tidak relevan lagi di masa sekarang ini karena guru penggerak itu pun sudah mengadopsi cara-cara yang digunakan oleh banyak negara maju dalam mengembangkan sistem pendidikannya, yaitu mengembangkan komunitas guru. Bapak Ibu bisa bayangkan atau bisa perhatikan, GP itu dalam melakukan diklatnya selama 6 bulan, itu gurunya nyampur kan, TK, SD, SMP, SMA, SMK nyampur, terus berinteraksi satu dengan yang lain, tidak sendiri-sendiri. Nah, model ini yang kemudian ketika diadopsi dan terus dikembangkan di gerakan sekolah menyenangkan mulai tahun 2020 itu lebih gencar nih, komunitasnya digerakkan lebih gencar lagi, ternyata cukup relevan dengan kebutuhan dari para bapak dan ibu guru. Mungkin 10 tahun yang lalu nggak cocok gitu, karena masing-masing punya area sendiri-sendiri atau teritori sendiri-sendiri. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pendekatan pembelajaran bagi guru adalah pendekatan pembelajaran komunitas. Terus yang kedua, tentu Bapak dan Ibu guru berhadapan atau berinteraksi dengan siswa-siswa. Nah, ini juga tidak kita pungkiri bahwa Bapak dan Ibu guru sekarang ini harus kemudian ketika kembali ke sekolah, besok pagi kembali ke sekolah, besok pagi 17-an ya, sekitar 17-an. Minggu depan belajar dan segala macam. Saya menemukan pendekatan pembelajaran bagi siswa di masa sekarang yang relevan adalah pendekatan pembelajaran kolaboratif. Jadi, pendekatan pembelajaran kolaboratif ini diakomodir oleh kurikulum Merdeka melalui pembelajaran area kokurikuler, yaitu diberikan atau disediakan dalam P5. Di P5 ini semuanya nyampur, semua angkatan atau semua tingkat nyampur, dan multidisiplin itu dikembangkan di sana. Kontribusi masing-masing siswa sesuai dengan minat bakat talentanya coba dikembangkan dalam program-program P5. Bila di SMK itu ada learning atau pembelajaran berbasis ini dunia dengan sekarang, dan memang cocok, memang relevan, dan ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, kalau kemudian kebetulan Pak Rizal membungkusnya karena beliau itu berpihak sekolah-sekolah yang
marginal, mungkin kekurangan murid seperti tadi sekolahnya Pak Romli yang syarat-syarat kurang. Ini yang kemudian menjadi energi lebih, menjadi bahan bakar lebih bagi berkumpulnya guru-guru ini dari segala macam strata gitu ya, dari sekolah yang besar, sekolah yang kecil, sekolah yang menengah, semuanya jadi satu. Dan saya melihatnya bahwa inilah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, bahwa kesetaraan itu menjadi sebuah kata kunci bagi kita semua. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebagai penguatan, jangan khawatir nih Pati, ayo kita bersama-sama. Tidak usah khawatir dengan pemanfaatan teknologi ini. Kopdar perlu, tetapi yang jauh lebih penting adalah interaksi seperti ini bisa digunakan terus-menerus. Pak Rianto ini, top ini dah. Pak Rianto ini Pekalongan ini menurut saya luar biasa karena basis dari komunitasnya sudah terbentuk. Dan lalu nggak usah khawatir, komunitas apapun juga itu bisa disenggol kok, kemudian bisa jadi komunitas guru-guru di ISM. Jadi nggak usah kemudian bentuk komunitas baru. Yang sudah ada aja, yang sudah ada tinggal dibungkusi atau dikasih baju ISM dan ruhnya, nilai-nilainya, gerakan sekolahnya ini dibagikan terus-menerus. Kata kuncinya 3, berubah, berbagi, berkolaborasi. 2 hal yang esensial adalah memerdekakan dan memanusiakan. 1, hashtagnya adalah kembali mendidik manusia. Itu aja. Nah, ketika kembali mendidik manusia itu, kata kuncinya adalah berinteraksi. Dalam berbagai kesempatan, Pak Rizal selalu mengatakan, dulu waktu diajar di Mantoro itu membangun taman siswa, itu adalah masa di mana kita punya keterkungkungan, punya sangat tekanan yang sangat kuat dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nggak boleh sekolah di sekolahnya, dibeda-bedakan, virtualismenya kuat. Nah, sekarang ini keterkungkungan kita, tekanan kita pada penjajahan teknologi, penjajahan imperialisme baru adalah imperialisme teknologi dengan berbagai macam bentuknya. Kecerdasan buatan, mesin cerdas, smartphone, dengan segala macam aplikasinya. Nah, ini itu harus dikuatkan oleh kita, perbanyak interaksi. Nah, dengan perbanyak interaksi itu ya kayak gini nih, kita manfaatkan ini. Atau seperti Pak Rianto yang besok mau main ke tempat saya minggu depan, mau satu rombongan, mau dolan tempat saya, atau kemarin saya ke tempat Pak Ali, ketemu dengan 1.000 anak-anaknya. Jadi interaksi-interaksi ini, moga-moga Bapak dan Ibu sekalian bisa makin kuat dan ini semuanya untuk Indonesia yang lebih baik di masa ini. Itu Pak Ali mungkin Oke, terima kasih Mas Iwan. Saya ngambilnya kata kuncinya 1 aja sih. Berinteraksi di dalam komunitas. Jadi kalau komunitasnya adem ayam, nggak ada interaksi, ya komunitas ini belum bisa dikatakan mandiri ya. Kemandirian itu tidak harus selalu menunggu untuk diberi, menunggu. Bahkan tadi cerita dari Pak Rianto, nggak tahu apa-apa, yang penting berkumpul, ketemu, dan nanti akan ada energi, ada ilmu-ilmu baru yang dibagikan. Karena saya yakin teman-teman itu punya praktek-praktek baik yang mungkin ketika itu teman-teman anggap sederhana, tapi sebenarnya itu bermakna bagi teman-teman yang lain. Ternyata itu selalu bagikan, nggak masalah sekecil apapun praktek baik yang Bapak Ibu punyai. Baik, terima kasih Mas Iwan mau membersamai teman-teman di Pati. Bapak Ibu, maksimal tadi 9:30. Saya akan terakhir ini akan menayangkan sedikit tentang GSM ya Bapak Ibu, biar nanti ada bekal juga lah ketika memang udah ketemu ini pengen tahu tentang GSM. Tadi meskipun dari cerita ya. Jadi GSM itu juga salah satunya uniknya adalah dengan dialog informal ya, dialog informal, ngobrol-ngobrol, itulah akan masuk sebenarnya tanpa harus adanya webinar, tanpa harus adanya diklat dan apapun, ngobrol-ngobrol di cangkruan dari Mas Wahyu sambil ngopi gitu kan dapat ilmu juga sebenarnya. Baik Bapak Ibu, saya coba mengenalkan GSM. Beliau ini Bapak Ibu, Bapak tadi yang setelah sebut ya Pak Rizal dan Bu Novi, beliau ini adalah dua manusia, sepasang suami istri. Pak Rizal ini dosen di Fakultas Teknik di Elektro ya di UGM. Bu Novi Puspita Chandra ini dosen psikologi di UGM. Jadi beliau itu tadi seperti yang disampaikan Pak
Mas Iwan kuliah di S3 di Australia itu juga bawa anak-anaknya. Ya, ada yang berbeda dengan sekolah di Australia dengan di Indonesia. Saya tidak ingin membanding-bandingkan, tapi berbeda itu ada hal positif yang tidak ada di Indonesia gitu. Yaitu apa? Anak-anaknya itu merasa betah gitu di sekolah. Maka ketika beliau meneliti, memperhatikan apa sih yang membuat anaknya betah, nah itu dibawa nilai-nilai itu ke Indonesia. Ingin mengajak guru-guru di Indonesia itu apa namanya guru, kepala sekolah, stakeholder, dinas dan lain siapapun yang peduli dalam pendidikan, ayo kita jadikan yuk sekolah ini jadi rumah kedua bagi anak-anak. Jangan sampai sekolah itu tempat sesuatu, ada yang mengatakan anak sekolah itu penjara gitu. Jangan sampai anak menganggap sekolah itu penjara sehingga nggak betah, pengennya keluar, pengennya nggak di sekolah atau bolos dan lainnya. Ya mereka betah terhadap lingkungan fisiknya, lingkungan non fisiknya, keramah tamahan, pengakuan, penyetaraan, memanusiakan, memerdekakan, itu yang akan membuat anak-anak itu menganggap sekolah itu seperti rumah kedua bagi mereka. Ya, ini gerakan inilah yang memunculkan nanti ketika semangat ingin mengajak menjadikan sekolah menjadi rumah kedua itu muncullah yang namanya gerakan sekolah menyenangkan. Sampai sekarang sudah bergerak sampai dari Papua sampai Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan lainnya sudah mungkin ribuan sekolah yang terpapar gerakan sekolah menyenangkan dan ratusan daerah yang secara mandiri seperti contohnya ini adalah Pati ini secara mandiri ingin berkomunitas dan belajar lebih jauh tentang apa itu GSM dan mengimplementasikan di sekolahnya, mengajak teman-teman di daerahnya untuk sama-sama merasakan bagaimana sih apa dampak positif dari GSM ini. Nilai-nilai apa yang saya garis bawahi ini yang menonjol di GSM ini Bapak Ibu, bahwasanya feodalisme di dunia pendidikan itu tidak kita pungkirin ada. Ini kita rubahnya menjadi independen atau dikatakan merdeka. Bahwasanya GSM itu saya mengenal juga 2019 seperti yang disampaikan Pak Sujin tadi, itu lebih duluan dari kurikulum merdeka Bapak Ibu. Ketika saya mengenal kurikulum merdeka tahun 2000 karena SMK saya SMK itu nggak kaget sama sekali apa nilai-nilai yang ada di kurikulum merdeka itu adalah sudah dilaksanakan dan sudah dikembangkan di dalam gerakan sekolah menyenangkan. Maka teman-teman di GSM itu ketika mengenal kurikulum merdeka nggak kaget dan apapun modul-modul yang ada di guru penggerak, teman-teman banyak guru penggerak ini ada namanya segitiga restitusi, itu kita juga diajarkan yang namanya restoratif justice. Bapak Ibu guru penggerak diajarkan tentang coaching, kita juga sudah dulu diajarkan tentang bagaimana sih pendekatan memanusiakan itu melalui pemberdayaan anak didik kita melalui sistem coaching, kita dibekali itu dan lainnya. Dan makanya saya katakan tadi, ketika ketemu kurikulum merdeka nggak ada kaget-kagetnya, ya udah loh, udah ada, udah kita laksanakan dan lain itu. Kemudian dari kebiasaan standarisasi menyamakan kita kepada pengembangan individu, kebutuhan individu tiap siswa kita itu berbeda. Karena apa? Maka muncul diferensiasi. Ya nggak kaget lagi karena di GSM sudah mengembangkan itu, yaitu pengembangan individu. Dan dari kebiasaan kompetisi Bapak Ibu kita rubah menjadi bagaimana yuk kita bareng-bareng kolaborasi, gotong royong semangatnya kita mulai singkirkan meskipun tidak kita hilangkan. Ada kompetisi itu yang bagus juga. Tapi nilai-nilai kompetisi yang menghasilkan residu egoisme, residu ingin paling yang baik, paling terbaik dan lainnya itu kita rubah menjadi ayo kita gotong royong, kolaborasi, saling membantu, saling berbagi dan lainnya. Dan fokus pada yang dulunya fokus pada konten kurikulum, bahkan ada guru yang tidak bisa mengajar kalau nggak ada modul, nggak bisa ngajar kalau nggak ada buku dan lainnya. Itu kan fokus pada konten-konten. Tapi kita rubah menjadi membangun nalar, otak di sini nalar dan di sini hati, yaitu apa? Membangun kesadaran. Karena apa? Nalar dan hati inilah yang dimiliki manusia yang berharga nanti yang akan bisa melawan perkembangan teknologi berupa kecerdasan buatan, robot dan lainnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dari tugas guru yang hanya mengisi materi seperti keresahan tadi teman-teman kita yang kok kayak gini-gini aja ya, monoton kok gini resah, itu kita menjadi teladan. Tutwuri Handayani, Engarso Tulodonya Ki Hajar Dewantara itu kita coba, kita hidupkan dan kita lakukan. Menteladani, menginspirasi dan mendorong sebagai seorang pendidik pada anak didik kita. Nah, di sini Bapak Ibu komunitas GSM Pati. Apa sih mimpi besar teman-teman di Pati tadi?
Kalau Bu Vida inginnya nanti belajar, inginnya nanti mengajak teman-teman dan lainnya, apa mimpi besarnya di Pati? Kekuatan apa sih yang ada pada teman-teman di Pati ini, yang berkomunitas ini? Punya kekuatan apa? Ada yang kepala sekolah tadi, itu kan kekuatan. Ada yang kepala sekolah yang sudah menyediakan, silahkan gunakan ruang-ruang sana. Itu kekuatan-kekuatan. Ada pengawas yang sudah terpapar juga, itu kekuatan. Apa kekuatan yang terletak di Pati? Mungkin kekeluargaan, mungkin gotong royong dan lainnya. Dan tantangannya di mana? Perlu dikenali juga. Tantangan kita seperti apa? Oh, ternyata masih ada yang malu-malu, masih praktek baiknya disimpan sendiri dan lainnya. Mungkin antar anggota ini bagaimana untuk saling mendukung perubahan ini dengan cara apa? Tadi ada yang mengatakan, Bu, ya udah pokoknya nggak usah muluk-muluk, kita ketemu dulu yang sederhana. Itu apa yang ingin perubahan yang dilakukan di komunitas ini? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang perlu Bapak Ibu teman-teman di Pati ini bisa menginventaris sehingga menemukan jalan benang merahnya di dalam berkomunitas di GSM Pati ini. Sehingga Bapak Ibu GSM Gerakan Sekolah Menyenangkan ini kan hanya menjadi wadah, komunitas menjadi wadah. Di dalamnya ya ada guru, ada sekolah, mungkin ada berbagai macam orang ya. Orang dan sekolah itu adalah isinya. Jadi wadahnya ada komunitas. Silahkan di wadah ini digunakan sebaik-baiknya. Kalau hanya ada wadah nggak ada isinya atau ada isinya nggak bisa dimanfaatkan kan wadahnya eman-eman. Dan di sini Bapak Ibu nanti kita belajar lebih banyak tentang GSM, mengenal GSM dari 4 pilar ini, yaitu tentang lingkungan. Ini ada pilar-pilar perubahan. Bagaimana mewujudkan sekolah bisa menyenangkan, mewujudkan menjadi sekolah ini adalah sekolah menyenangkan. 4 pilar ini ya. Dari learning environment lingkungan, school connectedness keterhubungan, karakter development bangun kesadaran, pendidikan karakter, kemudian pedagogik praktisnya bangun pembelajaran penalaran. Kalau 4 hal ini saya hubungkan dengan sekolah di SMA maupun SMK, itu kan wakil kepala sekolah bidang kurikulum pedagogi praktis, wakil kepala sekolah bidang sarpras learning environment, wakil kepala sekolah bidang humas, school connectedness, wakil sekolah bidang kesiswaan, karakter development, semuanya sudah ada perangkat-perangkat itu. Tinggal bagaimana praktek-praktek baiknya itu mewujudkan sekolah menyenangkan melalui nilai-nilai memanusiakan dan memerdekakan. Dimulai dari bagaimana ini piramida, dari bagaimana mengenali, berinteraksi, belajar membangun lingkungan belajar yang positif, belajar lagi mengembangkan tentang pembelajaran sosial emosional ini, guru-guru penggerak sudah paham bagaimana pembelajarannya dialogik eksploratif, bagaimana pembelajaran investigatif dengan riset-riset penelitian-penelitian dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian bagaimana sih pembelajaran anak yang kita berikan itu adalah pembelajaran yang memecahkan multidimensi, proyek-proyek yang faktual di masyarakat sehingga anak-anak menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Itu bisa menjadi paling puncak sebuah aktivitas menjadikan sekolah ekosistem itu menjadi menyenangkan dan berdampak bagi anak didik kita. Itu mungkin gambaran umumnya. Dan bagaimana sih kita mulainya? Mulainya adalah Bu Vida, Bu Puji, dan teman-teman Mas Wahyu. Kalau Mas Wahyu mungkin tidak dilakukan lagi. Reinviting yourself. Temukan diri Bapak Ibu dulu sendiri itu. Sejatinya pertanyaan gini, saya sebagai guru itu mau ngapa sih sejatinya? Temukan pertanyaan itu dulu. Sejatinya saya sebagai guru itu mau ngapa gitu. Apa hanya sekedar ngajar pulang dapat gaji? Ketika itu sudah ketemu, maka Bapak Ibu sudah satu langkah menjadi manusia yang merdeka. Kemudian temukan lagi, Bapak Ibu guru merasa bermakna, teman-teman di Pati merasa bermakna dan bahagia menjadi guru itu gimana? Temukan itu. Ketika itu ketemu, maka itu akan menjadi energi Bapak Ibu. Saya bermakna dan bahagia menjadi guru itu ketika apa? Oh, ketika saya mau berbagi, oh ketika anak saya juga bahagia, maka temukan itu. Maka Bapak Ibu kan menjadi orang yang merdeka dan memiliki energi luar biasa, akan selalu berbagi dan tidak akan punya kata orang itu, kalau saya katakan, Pak Ali itu baterainya apa, orang kesel. Itu kenapa? Saya sudah menemukan apa sejatinya saya mau jadi guru, mau apa itu. Temukan itu Bapak Ibu guru. Dan mindset-nya di sini adalah reinvent. Saya simpulkan reinvent yourself sebagai bekal Bapak Ibu, modal Bapak Ibu untuk memiliki energi, charging, change yang merubah, memiliki energi, kekuatan untuk selalu berubah, mengajak teman-teman terus berkomunitas. Ini adalah kenali dulu dan temukan siapa diri Bapak Ibu.
Banyak sekali kegiatan komunitas Bapak Ibu, tadi ada yang belajar lewat Instagram, belajar lewat TikTok, belajar lewat YouTube, lewat Facebook. Silahkan nanti kegiatan-kegiatan di GSM banyak sekali ritual-ritualnya. Ada ngaji. Tadi banyak teman-teman yang tercerahkan dari ngaji pendidikan dengan narasumber dari Pak Rizal langsung. Ada GSM menyapa, ada ngopi virtual, nanti teman-teman bisa ikuti. Ada ada bincang arisan ide perubahan, ada juga kelas berbagi, pendar, dan lainnya. Ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di GSM. Mungkin teman-teman di Pati bisa menjadikan inspirasi. Bahkan ada buat kegiatan sendiri. Tadi di Bu Ade di mana di Kebumen ngobras, ngobrol bareng komunitas di Rujakan, di Pekalongan punya agak kegiatan sendiri. Itu bisa karena mandirinya punya ide-ide sendiri. Karena energi positif itu akan menghasilkan ide-ide. Jadi tidak harus selalu sama dengan kegiatan di GSM Pusat, Bapak Ibu. Itu mungkin sedikit sekelumit kulitnya saja mengenal GSM, Bapak Ibu. Kulitnya saja. Mudah-mudahan kulitnya ini membuat Bapak Ibu ingin lebih tahu banyak. Karena praktek-prakteknya itu banyak sekali. Bahkan Bapak Ibu bisa membuat praktek-praktek sendiri. Karena GSM itu, ini perlu digarisbawahi. GSM itu bukan metodologi. Kalau Bapak Ibu menganggap GSM itu metodologi, nanti akan gini, contohnya kayak apa? Caranya gimana? Tapi ketika Bapak Ibu memaknai GSM itu sebuah ideologi cara pandang pendidikan masa depan, maka Bapak Ibu akan munculkan sendiri praktek-praktek baiknya. Yakin, saya berbagi sudah lebih dari 100 tempat, 100 daerah, baik luring maupun daring. Itu juga dari apa? Saya memahami core value dari GSM, memerdekakan, memanusiakan, kesetaraan. Itu ketika kita merdeka, maka kita akan punya praktek-praktek sendiri. Oh, saya tak coba circle time sendiri. Saya tak coba social challenge. Saya punya ide-ide itu. Yang penting nilai-nilai memanusiakan, memerdekakan itu ada. Kemudian saya kumpulkan praktek-praktek baik itu, saya bawa sebagai bekal saya untuk berbagi. Maka saya pandangannya adalah GSM itu bukan metodologi. Kalau metodologi saya akan menunggu seperti apa atau saya kasih dulu apa, seperti apa, bingung. Tapi ketika Bapak Ibu punya nekat, punya kekuatan memahami bahwa GSM itu sebuah cara pandang pendidikan masa depan yang memanusiakan, yang memerdekakan, maka Bapak Ibu akan nanti menghasilkan praktek-praktek baik sendiri. Value-nya adalah value apa yang telah disebarkan, dinarasikan oleh GSM. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu, sudah 9:30. Saya berterima kasih teman-teman di Pati sampai 2 jam masih membersamai 22, meskipun dari ada daerah-daerah lain juga. Mudah-mudahan ini langkah awal, ini bukan langkah akhir. Ini adalah langkah awal memantik teman-teman di GSM Pati, bagaimana nanti akan buka pintu GSM dan akan menemukan keajaiban-keajaiban, kebahagiaan-kebahagiaan seperti Pak Rianto. Gimana perasaan semakin mengenal GSM, semakin bahagia semakin ke sini. Semakin bahagia semakin ke sini. Kenapa? Akan menemukan kebahagiaan-kebahagiaan lain loh. Kebahagiaan itu bisa didapatkan dari siapa? Dari siswa. Ketika siswa merasa bahagia, ternyata siswa selama ini belum pernah merasakan seperti ini bahagia, itu juga kita kebahagiaan. Kebahagiaan juga kita dapatkan dari teman-teman yang baru mengenal GSM dan tertarik. Itu akan energi positif itu akan nimbal ke kita. So, kita semakin dapat energi positif dari teman-teman yang merasakan energi positif dari GSM, kita juga akan merasakannya itu. Sehingga Bapak Ibu, teman-teman di Pati, mudah-mudahan harapannya ini adalah langkah awal, pintu membuka cara mengenal lebih jauh tentang GSM. Nanti silahkan kemandirian dan kita support maksimal untuk kegiatan-kegiatan di Pati. Ketika nanti mau kopdar pun darat misalkan, ketika ya nggak usah banyak, 5 orang, 10 orang, siapapun kita nggak akan pernah yang namanya harus 100 orang, harus 500 orang, nggak ada. Berapapun ada energi 2 orang pun itu adalah menjadi energi yang penting sebagai sebuah nyala arang yang akan membakar arang-arang lainnya. Harapannya semangat itu bisa dimiliki teman-teman yang hadir pada malam hari ini, yang diberikan dari tadi. Saya terima kasih pada teman di Bangkalan, teman di Kebumen, teman di Pekalongan, Pak Rianto, dan Pak Sujin, dan Pak Siwan. Semoga dalam kegiatan menyapa GSM Pati ini bisa memberikan energi tambahan, semangat kepada teman-teman di Pati. Sebelum saya tutup nih, saya ingin satu closing dari teman-teman. Kira-kira kegiatan GSM menyapa malam hari ini, pelajaran apa yang didapatkan? Saya mungkin
Apa Bu Fida lagi? Oke, nggak apa-apa ya, karena memang Bu Fida yang saya energinya luar biasa. Saya melihat energi luar biasa di Bu Fida. Saya melihatnya. Karena saya termasuk orang yang tidak nggak sombong ya. Saya melihat orang yang selalu melihat dia punya potensi energi gitu. Saya menganggapnya, tadi saya anggap leader, Bu Fida jangan berkecil hati, jangan merendah diri ketika saya anggap Bu Fida adalah leader GSM Padi. Saya melihatnya itu punya potensi itu. Maka siapa yang paling cepat mengambil kesempatan itu, dia akan menjadi yang di depan. Bukan orang pinter, Pak. Bukan orang cerdas yang akan memenangkan persaingan. Kalau dikatakan persaingan, bukan. Yang memenangkan kesempatan ini adalah orang yang mengambil kesempatan itu. Maka Bu Fida ini peluang kesempatan itu diambil sebagai, saya anggap sebagai leader GSM di Padi. Apa yang didapat Bu Fida? Halo, masih semangat. Dari kegiatan GSM Menyapa, ini apa yang didapatkan? Mungkin sedikit simpulan singkat aja Bu Fida. Halo Pak. Iya Bu, silakan Bu. Apa sih yang didapat nih? Yang saya dapatkan dari kegiatan malam ini tuh seperti kayak mencas semangat baru ya untuk kayaknya di Pati itu masih ada harapan itu Amin, untuk amin. bisa lebih baik lagi, insya Oke. Allah. Jadi mencas yang didapatkan ya, ada harapan. Jadi saya sangat-sangat apresiatif ketika ternyata kegiatan malam ini punya manfaat dampak, memberikan energi positif pada teman-teman di Pati, sehingga adanya harapan hope itu penting sekali. Adanya harapan hope. Ketika ada harapan hope itu nanti akan ada langkah-langkah berikutnya. Terima kasih teman-teman, Pak Astari, terima kasih Bu Fida, Pak David juga dari apa Jepara, Bu Heni dari Cilacap ya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Pak Dasril dari Bukit Tinggi nih Pak Astari dari Bukit Tinggi Sumatera juga malam ini memberikan semangat energi yang luar biasa pada teman-teman, dan Mas Wahyu ini juga salah satu leader yang luar biasa. Mas Wahyu, Pak Astari, Mas Wahyu ini adalah foundernya One Edumind, yang bergerak dalam bidang IT, gerakan komunitas yang luar biasa sudah dikenal di Indonesia. Ini juga bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi belajar untuk teman-teman di Padi untuk menguatkan GTK ya, guru dan tenaga pendidikan di Padi menjadi lebih berdaya lagi. Pak Anas, terima kasih. Pak Anas dari Celuwa ya. Bu Vita dari Purworejo, Kepala SMA 2 Purworejo. Bu Siti dari Rembang, ini juga membersamai Bu Ida, Bu Nelly dari Tangerang, Bu Ravinda, dan lainnya. Bu Erva, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan langkah awal ini menjadikan bekal. Saya tutup dengan sebuah cerita, karena ini adalah tadi memberikan recas semangat ya. Ceritanya adalah apa yang sering dibawakan oleh Pak Rizal, yaitu tentang arang. Bapak Ibu guru itu tidak seperti lilin ya. Lilin itu akan menerangi ruangan, tapi lama-lama akan membakar dirinya sendiri dan ruangan akan menjadi gelap kembali. Tapi Bapak Ibu guru diharapkan bisa menjadi arang. Kenapa arang? Ketika arang itu sudah disulut Bapak Ibu dan membakar dirinya, kalau bahasa Jawa ini mengangah, ya, membara. Ketika arang itu membara, punya kekuatan besar, ada angin motivasi besar, maka arang itu ketika di sampingnya ada arang, maka arang di sampingnya itu akan menyala juga. Jadi kalau itu bakar sate itu arang satu saja akan membakar arang yang lainnya di sebelahnya. Kemudian arang yang sebelahnya itu setelah terbakar, menyala, membara, mengangah. Ketika terus ditiupkan semangat motivasi, memberikan motivasi, semangat, akan membakar arang di sebelahnya lagi. Juga sama ketika arang di sebelahnya itu terbakar, akan membakar arang sebelahnya lagi. Terus akan saling menyambung selama arang itu masih bersinggungan dengan arang-arang yang lain. Motivasi itu selalu dibawa, semangat itu selalu dibawa, maka akan membakar arang-arang di sebelah terus. Meskipun Bapak Ibu, arang yang pertama tadi sudah hangus, sudah hancur, menjadi debu putih. Tapi ketika masih ada arang yang menyala, Bapak Ibu, ketika masih ada arang yang menyala, maka kesempatan, harapan, hope untuk menyalakan arang-arang berikutnya itu masih ada. Maka Bapak Ibu yang hadir di sini, jadilah arang kehidupan bagi arang-arang yang lain, menjadi arang kehidupan bagi guru-guru yang lain, menjadi arang kehidupan bagi siswa-siswi kita, agar mereka juga akan menjadi arang penyemangat motivasi dan akan menyalakan arang-arang yang lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di kesempatan yang lain.
Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesehatan kita dalam niatan untuk thalabul ilmi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Terima Terima kasih kasih Bu Pak Rini. Iwan. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Iwan.